Terima kasih Pak Yongki bersama seluruh jemaat yang percayakan saya untuk sekali lagi sharing firman hari ini. Maaf saya ganti perangkat nih Pak, apakah suara saya masih bisa didengar dengan jelas? Mantap sekarang Pak Ishak. Puji Tuhan. Saya jadi agak terusik tanda kutip sedikit Pak mengenai Banyuwangi ya. Karena memang kalau Pak Yongki masih ingat bahwa kita pernah belajar bersama-sama di Pria Sejati ya. Kenapa sampai sekarang saya masih tetap milih di track ini karena pengaruhnya besar sekali. Perubahan tidak bisa dimulai dari bawah, harus dari atas ya. Terus kemudian pria itu adalah sumber, pria itu adalah kepala. Dan kalau Pak Yongki dan teman-teman yang sudah ikut Pria Sejati mungkin masih ingat ketika pria berdoa itu punya side impact yang luar biasa, yang maaf ya beda dengan wanita, kira-kira begitu ya. Terus kemudian juga yang mengerikan begini ya, ketika pria jatuh dalam dosa sama wanita jatuh dalam dosa itu dampaknya juga beda. Ketika wanita jatuh dalam dosa, Tuhan cuma ngomong begini, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak dan dengan kesakitan kamu akan melahirkan anak-anakmu. Itu kalau wanita jatuh dalam dosa. Ya. Pertanyaannya berapa banyak sih wanita melahirkan? 6 kali, 7 kali, atau 10 kali? Ya. Saya pernah berada di Manado, ya, ada seorang ibu gembala meninggal, lalu kemudian anaknya diabsen satu-satu disebut nama dan anaknya itu 16 ya. Dalam hatiku ini mencret apa beranak ini 16 ya. Tapi kan habis gitu sudah ya. Tetapi ketika pria jatuh dalam dosa dan pria tidak selesai dengan dosanya, maka Alkitab mencatat begini ya, terkutuklah tanah karena kamu ya, dengan berpeluh kamu akan mencari rezekimu seumur hidup. Jadi rupanya dosanya pria itu kalau nggak selesai itu ada kaitannya bahwa tanah terkutuk, tanah dikutuk. Apa itu tanah? Tanah itu tempatmu berdiri, itu tanah. Tanah itu tempatmu kerja, itu tanah. Ya, tanah itu tempatmu tinggal, itu tanah. Jadi itu akan mendatangkan kutuk ketika pria tidak berani membereskan dosa. Dan beberapa tempat ya setelah ada camp Pria Sejati, pria-pria dipulihkan walaupun nggak semuanya ya, hanya sedikit, tapi itu pengaruhnya luar biasa. Camp Pria Sejati ini masuk Banyuwangi masih sejak zamannya Pak Yongki masih di Jawa Timur dulu ya. Kita mulai rintis dan kemudian setelah pria-pria dipulihkan kan begini, kalau pria berdosa tanahnya dikutuk, tapi kalau pria berdosa tanah pun ikut dipulihkan ya. Banyuwangi ditemukan lempengan-lempengan emas yang luar biasa kualitasnya ya, dasar di Gunung Tumpang Pitu namanya. Terus kemudian juga daerah-daerah wisata sekarang jadi hidup, berkembang gitu. Pokoknya kalau pria bertobat, pria pulih, maka tanah juga ikut dipulihkan. Kira-kira begitu Pak Yongki ya. Nah sekarang kita mau belajar dari Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-2. Ayat itu berkata begini, Kejadian pasal 12 ayat 2. Ayat 2 ya, bukan ayat 3. Ayat 2, maaf, ayat 2 ya. Saya keliru ngirim ya Pak. Ayat 2, ya, ayat 2 itu berkata begini, sorry saya salah kirim ke Pak Yongki rupanya. Keliru 3 ya, sebenarnya 2 dan 3 bagus. Tapi saya lebih suka di ayat 2, ayat 2 itu berkata begini, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Bapak Ibu, saya pernah dengar ayat ini dikupas oleh Pastor Lukas ya di Jakarta, saya pernah ketemu dan kurang apa kalau manusia itu sudah diberkati, lalu kemudian namanya masyhur dan menjadi besar, kurang apa kira-kira?
Kira-kira gitu. Tapi saya mau sampaikan hari ini begini, tema khotbah saya adalah mencapai tujuan Allah. Jadi hidup kita ini sudah dirancang Tuhan. Setiap orang Tuhan punya tujuan masing-masing dan rancangannya sempurna dan rancangannya pasti digenapi. Nggak mungkin nggak. Ya. Kalau seandainya sekarang ini Bapak Ibu lagi ngadepin kesulitan sesulit apapun, tapi itu tidak akan pernah menggagalkan rancangan Tuhan dalam hidupnya Bapak Ibu, ya begitu. Ya Tuhan itu rancangannya pasti digenapi dan enggak akan pernah gagal. Walaupun banyak rintangan, banyak masalah, banyak persoalan, banyak tekanan, mungkin sekarang ini pakai bahasa kita itu kira-kira begini, enggak ada lagi titik terang gitu, misalnya begitu. Enggak apa-apa, kadang-kadang Tuhan itu nggak pakai titik langsung terang, kira-kira begitu ya. Jadi jangan pernah putus asa menghadapi hidup ini karena kita sedang berjalan menuju apa yang sudah dirancang oleh Tuhan itu. Abraham dia rancang, Tuhan rancang sedemikian rupa. Bahkan Abraham ini adalah bapak segala bangsa, bapak kita, ya bapak iman kita. Nah ini kalau Abraham digenapi, kita juga pasti digenapi. Allah yang merancang hidupnya Abraham adalah Allah yang merancang hidup kita juga. Sebagaimana Allah menggenapi rancangannya dalam hidup Abraham, begitu juga kita akan terima itu. Ya. Nah, yang saya mau sampaikan ada 4 prinsip supaya kita sampai kepada tujuan yang sudah dirancang Tuhan itu. Yang pertama adalah ayat 4. Yang pertama adalah ayat 4. 4 prinsip ya mencapai tujuan Allah yang sudah dirancang dalam hidup kita. Ayat 4 berkata begini, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun, nah Lot ini adalah keponakannya, sudah nggak punya orang tua, jadi sudah tinggal sebatang kara, makanya sama Abram dibawa, dia ikut Abram ya. Maka lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jadi Abram itu nggak sembarangan melangkah, nggak sembarangan melakukan apa-apa kalau bukan karena Tuhan. Yang pertama, prinsip yang pertama adalah begini, Abram ya, kenapa dia bisa mencapai tujuan yang sudah dirancang Allah dalam hidupnya? Yang pertama, Abram adalah berjalan sesuai dengan firman. Jadi setiap keputusannya dilandaskan firman. Setiap langkahnya itu disesuaikan dengan firman. Kalau nggak sesuai, ya pasti akan bermasalah. Gitu. Tapi jangan jangan artikan juga Abram nggak pernah salah, pernah. Beberapa kali salah Abram ini ya. Pernah sekali waktu dalam perjalanannya mengalami kelaparan. Lalu kemudian dia punya ide, nah idenya ini salah kayaknya. Dia pergi ke Mesir, ya, pergi ke Abimelek, ya. Lalu kemudian ini yang salah ya. Dia pesan kepada istrinya nanti kalau ada orang tanya jangan bilang kalau kamu istriku ya. Abram itu memang istrinya cantik ya, Sarah itu cantik. Nah, bilang aja kamu adikku ya. Abram bohong. Nah, perhatikan baik-baik. Karena Abram bohong, maka nanti ditiru oleh Ishak. Ishak bohong juga. Bohongnya sama lagi ya kan. Terus yang lebih ngeri lagi ternyata Yakub jadi penipu. Nah, gitu. Rupanya bertumbuh juga dalam hal jelek ya. Multiplikasi malah. Nah, gitu. Hati-hati ya. Khususnya pria, karena apa yang kita lakukan, karena kita sumber yang dilihat maupun tidak dilihat oleh keluarga, biasanya yang kita lakukan itu pulang ke rumah. Itu sebabnya mari kita jaga hidup kita buat pria ya. Gitu. Terus kekeliruan Abram lagi. Ketika dia mendengar istrinya Sarah ya, karena sudah lama ditunggu, ternyata anak yang dijanjikan itu nggak kunjung datang. Akhirnya Sarah punya ide. Nah, idenya ternyata salah juga ya. Udah nikahin aja itu pembantu dari Mesir ya, supaya kita punya keturunan bisa mewarisi kekayaan kita, dan akhirnya timbul prahara. Ingat ya, decision maker dalam rumah tangga itu adalah kepala rumah tangga, yaitu suami. Begitu diambil oleh istrinya ya
ada prahara, ya. Kecuali kalau sudah dalam kesepakatan nggak masalah. Tapi saya ingin kembali bahwa Abram langkahnya selalu ya disesuaikan dengan firman Tuhan. Kalau kita melangkah, ya, terus langkah kita itu, keputusan kita, langkah kita itu sesuai dengan firman Tuhan, tantangan, hambatan sesulit apapun, sekali lagi, tidak akan pernah menggagalkan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan pasti jadi. Nah, gitu. Pekerjaan harus dimulai sesuai dengan firman. Pelayanan harus dimulai sesuai dengan firman. Kalau bahasa lain tuh kira-kira panggilan enggak gitu ya. Nah, kalau panggilan, kalau sesuai firman, panggilan itu tandanya ada 3, Bapak Ibu. Baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan itu selalu begitu ya. Yang pertama tandanya begini. Kalau apa yang Anda kerjakan itu berasal dari Tuhan. Kalau yang Anda kerjakan itu sesuai dengan Tuhan, ya, sesuai dengan firman-Nya. Tanda yang pertama adalah enjoy, ya. Maksudnya menjalaninya itu bahagia, nggak tertekan, nggak rasa beban, termasuk pelayanan. Pelayanan itu kalau panggilan menjalaninya bahagia, enjoy, nggak rasa beban. Bahkan memang pelayanan itu kan sebenarnya bukan beban, tapi kehormatan dari Tuhan. Enjoy, ya. Terus kemudian yang kedua tandanya kalau Anda berjalan bersama Tuhan, Anda melakukan mengambil keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, enjoy dalam proses. Jadi kalau ada proses, ada tekanan pun nggak tertekan. Kenapa? Karena tahu bahwa tekanan, masalah, problem, persoalan itu adalah bagian dari perjalanan, nggak selamanya mulus. Kira-kira begitu. Dan menjalaninya enjoy, nggak rasa tertekan. Kenapa? Karena tahu, sadar bahwa setiap persoalan yang diizinkan Tuhan itu pasti ada jalan keluarnya, ada batas waktunya kapan selesai, gitu. Sebenarnya Bapak Ibu yang sekarang ini lagi ngadepin persoalan dan kelihatannya masih belum ada tanda-tanda jalan keluar, nggak usah putus asa, maju, pilih aja maju, ya, bukan mundur tapi maju, gitu ya, gitu. Terus kemudian tanda ketiga biasanya berbuah, ada hasilnya, gitu, ada hasilnya. Pekerjaan pelayanan yang didasari dengan firman, tanda ketiga pasti ada buahnya, ada hasilnya, bisa dinikmati, kira-kira begitu. Termasuk pernikahan. Ya, saya dulu memutuskan begini ketika mau menikah kedua ini, saya sama istri saya yang sekarang memutuskan begini, pokoknya nanti satu aja anak kita nggak setuju, kita nggak jadi, ya. Jadi semua harus setuju. Dan puji Tuhan memang ya kami tetap berjuang ya, karena sekali lagi semua yang dimulai dengan salah itu biasanya kalau nggak dilakukan, sesuatu yang dimulai dengan benar akan berjalan dengan benar, ujungnya pasti benar, ya gitu. Tapi juga begini, bisa begini, sesuatu yang dimulai dengan salah, ya, kesalahan, tapi kalau dijalaninya dengan benar, lama-lama bisa juga jadi benar, endingnya benar juga, gitu. Ya. Dan saya menemukan sekarang ini banyak pernikahan yang dimulai dengan salah, terus menjalaninya juga salah, akhirnya babak belur. Tapi yang dimulai dengan salah gitu, terus kemudian dibetulin, dan akhirnya jalannya juga bisa baik dan bisa dipulihkan. Itu sebabnya mari memulai dengan benar atau dengan salah hari ini, mari kita sesuaikan dengan firman. Kalau sesuai dengan firman, percayalah Tuhan pasti bela, ya. Terus yang kedua, mari kita lihat ayat yang kelima. Ayat yang kelima itu berkata begini. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Puji Tuhan. Yang kedua, perhatikan baik-baik urutannya, ya. Abram itu begitu berangkat, yang dibawa pertama adalah Sarai, istrinya. Lalu kemudian ponakannya Lot, lalu kemudian kekayaannya, lalu kemudian karyawannya, begitu ya.
Jadi yang kedua, Abraham itu punya prioritas yang benar, ya. Dalam hidupnya dia punya prioritas yang benar. Prioritas yang benar dalam hidup kita, partner terdekat kita itu adalah istri, ya. Kalau saya sih punya prinsip begini, ya. Lebih baik aku tidak bisa sepakat sama orang lain, tapi aku masih bisa sepakat sama istri. Karena partner yang ditaruh Tuhan di samping saya itu yang pertama adalah istri. Kira-kira begitu. Tetapi sayang, banyak pendeta itu lebih sepakat sama istri jemaat, sama istri orang. Istrinya sendiri direndahkan, dibanding-bandingkan, ya. Kamu itu enggak seperti Taci ini nih, ya, pimpin pujiannya bagus, orangnya pinter, kamu, nah itu malah istrinya kadang digoblok-goblokin, ya. Saya pernah ketemu pria seperti itu, hamba Tuhan lagi, Om, ya, orang GPDI biasanya kalau panggil pendeta itu Om, ya. Om, saya punya istri ini susah diajarin, Om, goblok dia itu. Saya bilang, kamu berarti lebih goblok dari istrimu. Loh, kok bisa? Oh, bisa. Goblokmu ya kamu nikah sama perempuan goblok. Sudah tahu goblok kok kamu nikahin. Akhirnya tiap malam kamu tidur sama wanita goblok, lahirlah anak-anak goblok karena kamu goblok duluan. Nah, saya mau kasih tahu, pasangan kita itu bukan orang goblok, tapi dia adalah orang yang ditaruh Tuhan di samping kita untuk menjadi partner kita dalam segala hal dan seumur hidup. Ya, saya memutuskan begitu. Lebih baik saya tidak diidolakan orang di luar, tapi di rumah istri dan anak-anak saya suka sama saya. Ya, lebih baik saya tidak terkenal di luar, tapi saya di rumah dikenali secara benar oleh istri dan anak-anak saya. Ya. Jadi Abraham itu prioritasnya benar. Bapak Ibu, saya berjuang keras ketika anak saya masih susah dikendalikan. Anak saya itu dulu suka dengan istri yang pertama, ya, cuma 2. Waduh, itu susah banget dikendalikan, bertengkar terus, ya. Biasanya mamanya teriak-teriak, saya juga teriak-teriak, ya. Itu sampai usia SMP. Pokoknya sebelum saya ikut camp pria, ya. Tapi setelah saya ikut camp pria, saya mulai benerin prioritas saya, dan saya kira-kira melakukan begini yang saya lakukan, ya. Ketika saya berusaha berjuang menjadi bapak yang baik, ya, bapak yang benar, anak-anak saya nggak terlalu mengalami perubahan. Tetapi begitu saya berjuang menjadi suami yang benar, menjadi suami yang baik, nah di situ baru anak-anak saya itu mengalami perubahan yang signifikan, luar biasa, ya. Rukun, bisa kerjasama. Bahkan sekarang ini Bapak Ibu, setelah anak saya yang pertama itu dilantik menjadi gembala menggantikan saya di Bekasi, jemaat minta, nggak lama kemudian jemaat minta supaya adiknya itu jadi wakilnya. Ini permintaan jemaat, akhirnya disetujui. Dan bagus, mereka jadi partner kerja yang bagus. Jadi kalau papa mamanya rukun, biasanya anaknya juga rukun. Kalau papa mamanya bisa kerjasama, anak-anaknya juga begitu. Makanya saya pernah bicara kalau nggak salah tentang warisan. Warisan kita itu pertama ya kepada anak cucu kita itu adalah hubungan suami istri yang harmonis, yang bahagia, yang bersatu, kira-kira begitu. Dan ini nggak boleh ditukar, ya. Jadi ayo prioritasnya harus benar, ya. Jangan sampai istri kita yang adalah teman pewaris dalam kasih karunia itu tergeser, nggak boleh. Hubungan suami istri itu nggak boleh tergeser dengan apapun, karena ini adalah hubungan sedaging, ya. Kalau dagingnya robek, kalau hubungan dengan anak, dengan orang tua itu sedarah. Tapi ini kalau darahnya dagingnya robek, darahnya pasti tertumpah. Jadi jangan digeser dengan apapun. Betulin prioritasmu supaya Anda sampai kepada apa yang dirancang Tuhan, ya, supaya semuanya menjadi lebih baik, ya. Ibu-ibu yang sudah single parent, ya, ini wariskan buat keluarga yang lain, ya. Gitu. Yang ketiga, mari kita lihat ayat 8 dan ayat 9. Ayat 8 dan 9 itu berkata begini, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemah dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur.
Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Jadi begini Bapak Ibu, Abram itu sesuai dengan firman, pindah ke satu tempat, pindah lagi ke tempat lain, pindah lagi ke tempat lain. Tapi yang menarik begini, setiap kali dia tiba di satu tempat, dia mendirikan kemah, lalu dia mendirikan mezbah. Ya, dia membuat kemah, dia membuat mezbah. Dia urus keluarganya, urus pelayanannya, kira-kira begitu. Dia selesaikan keluarganya, lalu dia bikin untuk Tuhan, kira-kira begitu. Abram punya keseimbangan yang benar, itu yang ketiga ya. Abram itu hidupnya seimbang antara keluarga dan pelayanan, antara keluarga dan pekerjaan. Ini harus seimbang. Kenapa? Karena kalau tidak seimbang, apa yang Anda tidak kelola pasti hilang. Ya. Itu yang namanya Adam, itu ditempatkan di Taman Eden, diberi tugas oleh Tuhan mengelola Taman Eden. Baru dikasih Hawa supaya mengelola keluarga. Pria harus mahir dua hal ini ya, mengelola pekerjaan dan mengelola keluarga. Nggak boleh apa namanya, nggak seimbang, harus seimbang. Keseimbangan itu penting ya. Itu. Yang ketiga adalah keseimbangan yang benar. Abram punya keseimbangan yang benar. Tahun-tahun 2005 dan sebelum-sebelumnya, almarhum istri saya itu pernah kepahitan, betul-betul pahit. Pahitnya bukan karena apa-apa, karena jadwal saya. Ya, jadwal saya terlalu padat, sampai istriku kepahitan. Nah, akhirnya saya serahkan jadwal itu ke istri saya supaya dia yang ngatur, dan mulai saat itu mulai seimbang. Ya, kalau nggak seimbang pasti persoalan. Nah, gitu. Jadi itu sebabnya harus seimbang. Saya dulu paling males Bapak Ibu kalau istriku gitu bilang begini. Biasanya kalau hari Senin gitu aku biasanya suka tidur, terus kemudian lihat televisi, doa, tidur lagi gitu karena saya pikir ini hari liburnya pendeta. Tapi dan saya sangat malas kalau istriku tiba-tiba begini, Pak, kan nggak kemana-mana, bisa tolong nggak anterin ke mall? Oke, mau beli apa? Ini sama ini. Oke, langsung ke tempatnya ya, terus beli. Tapi lama-lama istriku saya gituin dan kemudian ngomong begini, udah Pak, gini aja, anterin aja, drop aja, nanti Papa pulang aja terus. Saya nanti pulang naik taksi. Loh, banyak pria seperti itu ya, nganter istri ke mall, istri anak-anak masuk mall, dia nunggu di parkiran. Ya. Terus kemudian main catur sama tukang parkir. Kalah terus, syukur. Ya harusnya kan ikut masuk, ya kan? Begitu kalah, dia lupa kalau istri anaknya di mall, pulang dia. Sampai rumah, dia lihat rumah sepi, dia ingat kalau istri anaknya di mall, balik lagi, malah pusing. Saya sejak ngerti bahwa perlu keseimbangan antara keluarga dan pelayanan. Jadi kalau istriku ngomong, Pak, hari Senin nggak ada pelayanan, kita ke mall ya sama anak-anak. Oke, ya saya langsung masuk kamar, angkat tangan, dan berdoa, Tuhan, beri kekuatan ekstra untuk pelayanan yang satu ini. Keluarga itu juga pelayanan loh Bapak Ibu ya. Saya anter, muter-muter ya, beli baju satu aja. Kalau anak pria simpel, anak pria itu, Pak ini bagus Pak, boleh saya beli? Boleh. Anak wanita sama mamanya sama ya. Pak bagus nggak Pak? Bagus banget. Maksud saya supaya cepat dibeli terus pulang. Begitu dicoba ternyata, Pak kayaknya kurang bagus ya, pindah mall. Pak Yongki, saya buka layar, aku pengen lihat audiennya ya. Lalu kemudian pindah mall ya, satu baju 5 mall. Dan hebatnya mall kelima, anak saya ngomong begini, Pak kayaknya yang bagus yang pertama tadi Pak. Kalau dulu marah Pak, tapi saya sejak ngerti keseimbangan itu tak turutin. Karena ini juga pelayanan. Jangan sampai loh, anak kita itu hilang dalam pelayanan. Di Bekasi ada anak pendeta, ya, suami istri, punya anak satu, papanya meninggal kena COVID. Ya. Anaknya marah-marah. Marah-marahnya begini, karena mamanya mau dilantik menggantikan papanya. Anaknya nggak mau. Pokoknya aku nggak mau mama jadi pendeta.
Aku nggak mau mama jadi gembala. Kenapa? Karena papa saya sudah diambil Tuhan dalam pelayanan. Wah, itu makanya Anda mesti punya waktu yang bagus ya buat keluarga dan dengan pelayanan keluarga dan bisnis itu harus seimbang. Kalau saya punya istilah begini, makanya jadi hamba Tuhan itu jangan urus pelayanan terus. Kenapa? Karena pelayanan itu kalau diurus terus nggak ada habisnya. Urus juga orang. Siapa? Anak-anakmu. Supaya kalau Anda mati, pelayananmu nggak mati. Nah, gitu. Termasuk Anda yang bisnis. Jangan urus bisnis terus. Kenapa? Karena bisnis itu kalau diurus nggak ada habisnya. Urus juga orang. Siapa? Anak-anakmu. Supaya apa? Kalau kamu mati, bisnismu nggak mati. Kan banyak loh. Orang tua mati, gereja berantakan. Orang tua mati, bisnis berantakan. Kenapa? Karena anak nggak pernah diurus. Dan saya sih ambil kesimpulan, ya mungkin salah, mungkin benar. Kalau sampai anak pendeta nggak tertarik jadi pendeta, ya pendetanya pasti nggak menarik. Harusnya menarik loh ya. Saya di sini jujur ya masih mendidik anak-anak saya yang di sini dalam pelayanan supaya saya pengennya sih antara Jakarta Banyuwangi itu jadi satu tim gitu. Kan enak kalau dua keluarga jadi satu tim dan ini nggak gampang proses ya karena selama ini kan sudah dibangun dengan cara yang beda antara Banyuwangi dan Jakarta gitu. Tapi ya tetap kita jalani ya. Jangan sampai Anda kehabisan waktu ya. Jangan sampai karena pelayanan malah semua berantakan, jangan sampai uang banyak, tapi justru kehilangan yang esensi. Harus seimbang, kalau nggak seimbang pasti jatuh. Salah satu kegagalan keseimbangan itu pasti anak nakal, pasti anak bandel, anak nggak bisa dikendalikan. Kenapa? Karena nggak ada keseimbangan gitu. Nah, mari kita belajar seimbang seperti Abram, dia seimbang. Yang terakhir, yang keempat. Mari kita maju satu pasal di pasal 13, ayatnya yang ke-10. Ayat 10, pasal 13, ayat 10. Ayat itu berkata begini, sengaja saya ambil ayat ini, nanti PR-nya Bapak Ibu baca seluruh pasal 13, ceritanya bagus sekali ya. Ayat 10 itu berkata begini, lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Nah, perhatikan. Ayo kita kembali kepada kebenaran ya. Lot sama Abram itu akhirnya dalam perjalanan sama-sama kaya. Ya. Lalu kemudian Abram membuat keputusan begini karena ternyata terjadi benturan antara orang-orangnya Lot sama orang-orangnya Abram mulai benturan ya. Karyawannya Lot sama karyawannya Abram mulai sikut-sikutan. Lalu Abram buat keputusan begini, Lot, kita kayaknya tidak jadi kesaksian, kita dilihat orang di sekitar kita nggak bagus. Lot, bagaimana kalau kita berpisah? Berpisah itu kadang-kadang baik ya, tapi kalau pecah nggak baik. Kalau berpisah itu baik ya. Dan orang hebat, orang yang bakal mencapai tujuan itu biasanya selalu memberi kesempatan orang lain lebih dulu. Lalu dia ngomong begini, Lot, kita berpisah saja. Kalau kamu pilih kiri, aku pilih kanan. Kalau kamu pilih kanan, aku pilih kiri. Silahkan Lot. Ya, waduh itu Lot begitu dikasih kesempatan melayangkan pandangnya dan melihat lembah Yordan itu banyak airnya seperti taman Tuhan. Ya, gitu. Lot pilih itu. Ya, nanti coba Anda kalau lagi party makan bersama begitu. Itu orang yang kalau makan nyerobot itu pasti muridnya Lot gitu ya. Tapi kalau yang silakan duluan itu orang hebat. Itu Abram punya ya. Akhirnya Lot pilih ya itu Sodom Gomora, lembah Yordan yang subur, pakai matanya. Tapi Abram enggak. Abram akhirnya setelah Lot pilih, Tuhan berfirman kepada Abram, Abram,
kamu naik ke atas bukit. Kamu lihat ke timur, barat, utara, selatan. Dan semua yang kamu lihat, sejauh kamu memandang, itu semua akan kuberikan kepadamu. Wah, pokoknya kalau ngalah itu pasti dapatnya lebih besar. Kalau ngalah itu dapatnya pasti terbaik. Tapi ini pekerjaan susah ngalah ini ya. Kalau saya lihat beberapa orang wajahmu itu susah ngalah ya. Tapi ini pekerjaan besar. Kalau ngalah pasti dapat yang terbaik. Nah, saya menyimpulkan begini. Abraham tidak pernah kehilangan fokus. Abraham tidak pernah kehilangan visi. Dia tetap pegang visi. Walaupun begini, walaupun di dalam satu kasus atau satu problem, benturan bisnis atau apapun namanya, terlihat Anda dirugikan, nggak apa-apa. Yang penting nggak kehilangan visi. Sebab kehilangan visi sama dengan kehilangan masa depan. Kehilangan visi sama dengan kehilangan janji Tuhan. Kehilangan fokus sama dengan kehilangan yang paling esensi dalam hidup kita. Jangan pernah kehilangan esensi hidup. Jangan pernah kehilangan fokus ya, tetap fokus. Dan akhirnya nanti kita buktikan ya, Lot ujungnya berantakan. Tapi Abraham happy ending, turun-temurun menjadi bapak segala bangsa. Lot itu sampai keluar dari Sodom Gomora aja masih dipaksa-paksa loh Bapak Ibu. Nah ini orang yang tidak bakal mencapai tujuan Allah dalam hidupnya itu tanda pertama itu harus dipaksa-paksa. Melayani dipaksa, ya ibadah dipaksa, ya. Di sini nggak ada, ini adanya di Indonesia, jangan khawatir ya. Tapi masalahnya banyak orang Indonesia ke Amerika ini Pak Yongki ya, dipaksa-paksa. Nah, kalau dipaksa-paksa itu ya seperti Lot, nggak happy ending, nggak mencapai tujuan. Lot dipaksa sama Tuhan. Ayo Lot, keluar. Sodom mau dibakar, Gomora mau dibakar, keluar. Sampai kemudian Lot itu dipegang tangannya. Lalu kemudian istrinya juga dibawa lari sama malaikat. Dipaksa. Terus kemudian, jangan nengok ke belakang. Weh, istri Lot malah nengok ke belakang, jadi tiang karang. Kenapa istri Lot nengok ke belakang? Ingat kekayaannya. Istri Lot itu mata duitan, duniawi, ya, serakah, cinta harta. Kenapa istri Lot bisa cinta harta dan kemudian mata duitan? Ya penyebabnya tadi itu. Lot itu juga mata duitan. Matanya tadi ngelihat lembah Yordan tadi itu. Sebagaimana prianya, demikian juga istrinya. Biasanya begitu. Loh, Taman Eden itu begitu. Begitu jatuh dalam dosa, ya Adam ditanya, Adam. Ya, dia jawabnya, perempuan yang kau taruh di sampingku. Tuhan nggak mau bertele-tele, langsung ke perempuan. Hawa, nah seperti Adam dia lakukan juga. Ular, ya kan? Tuhan nggak mau bertele-tele, langsung ke ular. Ular. Dan hebatnya ular itu nggak ngomong begini, kambing. Gitu. Biasanya di Indonesia itu terakhir pasti kambing hitam. Nah itu biasanya. Dan ular nggak lempar ke kambing ya. Mungkin pada waktu itu kalau ada altar call, ular yang angkat tangan. Gitu ya kan. Makanya mama saya itu pernah ngomong begini, kita itu manusia kadang-kadang kalah sama binatang. Binatang itu anjing sama anjing itu pertama dipertemukan cakar-cakaran, tapi lama-lama jadi teman. Ya. Kalau manusia beda, pertama ditemukan baik sekali, lama-lama cakar-cakaran. Kayak suami istri ya, pertama pengantin baru, waduh baik sekali ya, 3 tahun mulai cakar-cakaran ya. Nah itu. Tapi kita harus belajar ya, kita harus belajar jangan kehilangan fokus. Kehilangan fokus, kehilangan masa depan, kehilangan semuanya. Lot berantakan. Akhirnya Lot istrinya jadi tiang garam, dia lari bersama 2 anak gadisnya. Sampai ke Soar, sembunyi di sana, ternyata Lot diperkosa oleh 2 anak gadisnya. Saya baca ini miris terus terang ya. Saya nggak pernah baca koran atau lihat televisi gitu. Ya, anak perempuan perkosa papa kandungnya nggak ada. Kalau papa kandung perkosa anak kandung masih ada. Papa tiri perkosa anak tiri banyak ya, kakek-kakek ngebor nenek-nenek juga ada ya. Kakek-kakek perkosa gadis kecil ada, tapi kalau anak wanita perkosa papanya hanya anak Lot.
Kenapa anak-anak Lot ini imoralitas? Gak punya moral. Karena Lot juga nggak punya moral. Ya. Waktu tetangganya pada ngamuk semua, Lot, mana tamumu Lot? Keluarkan tamumu. Itu Lot tutup pintu dari belakang dan sambil ngomong begini, saudara-saudaraku, jangan ganggu tamuku ya. Aku punya 2 anak gadis, aku bawa keluar, kalian pakai semau-maumu. Bapak apa ini ya? Orang kalau kehilangan fokus biasanya kehilangan value juga. Moralnya pasti rusak. Makanya jangan pernah kehilangan fokus. Fokus kita adalah kalau tidak terlihat apa-apa, nggak usah cari apa-apa. Lihat aja Tuhan yang membawa kita. Kalau Tuhan nggak bisa dilihat, udah diem aja dan percayalah Tuhan tidak pernah menghilang. Ya, kadang-kadang itu kalau saya punya anak mentor punya istilah begini. Kadang-kadang Tuhan itu membiarkan kita bahkan menolong dengan cara tidak ditolong. Ya yang kata-kata ini sampai sekarang saya belum ngerti ya. Kadang-kadang Tuhan itu menolong dengan cara tidak ditolong. Ini sulit memang ya. Kayak dibiarkan gitu. Tapi percayalah begini, jangan tuker visimu dengan yang kelihatan sementara enak. Jangan tuker dengan yang sementara kelihatan ini jalan keluar. Jangan. Anda akan kehilangan semua. Seperti Abraham, dia tidak kehilangan fokus. Nah, Abraham finishing well, turun kepada anaknya, pada cucunya, sekarang kepada kita semua, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita mau datang kepada Tuhan. Dan kalau sekarang ini Bapak Ibu dalam kondisi kebingungan, ya, karena banyak persoalan dan sampai sekarang persoalan-persoalan belum selesai, nggak usah minta paham, tapi belajarlah. Anda tetap belajar, percaya bahwa Tuhan tidak pernah menghilang dari hidup kita. Tuhan tidak pernah membatalkan rancangannya. Tuhan akan selalu menggenapi rancangannya. Mari kita merenung sejenak, kita tundukkan kepala. Haleluya. Makasih Bapak. Makasih. Ingat sekali lagi bahwa hidupmu dan hidupku sudah dirancang. Perancang kita itu yang menciptakan langit dan bumi dan semua isinya. Yang merancang hidup Abraham dan mencapai tujuan dengan sempurna adalah Allah yang sama yang merancang hidup kita. Itu sebabnya nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah bimbang dengan Tuhan. Tapi biarlah kita terus mempercayai Dia. Karena Dia tidak pernah salah memutuskan apapun. Bapak Ibu yang sekarang ini sedang banyak masalah, boleh angkat tangan kanannya, saya akan doakan Bapak Ibu dari sini. Haleluya. Yang banyak pergumulan, yang doanya sampai hari ini belum dijawab, Anda boleh angkat tangan, saya akan doakan. Haleluya. Kalau Anda lagi tutup layar, Anda boleh beri tanda angkat tangan. Bapak, kau lihat anak-anakku yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Mereka mengangkat tangan, mereka butuh uluran tangan Tuhan kepada mereka. Apapun yang sedang mereka hadapi, kondisi seperti apapun yang sedang terjadi, persoalan apapun yang sedang menimpa mereka, masalah apapun yang sedang menghadang mereka, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan berkat ke atas mereka dan berkatilah mereka. Dan Tuhan pegang tangan mereka. Tuhan tuntun berjalan melewati kondisi yang sedang terjadi. Dan mereka keluar sebagai pemenang. Dan kami percaya tidak ada satu tantangan akan menghambat mereka. Tidak ada satu tantangan mampu menghentikan mereka berjalan. Dan biarlah mereka tetap berjalan bersama-sama Tuhan menuju rancangan yang sudah Tuhan rancang itu. Sampai semua setiap rancanganmu digenapi dengan sempurna. Bimbang, ragu, takut, khawatir itu bukan berasal dari Tuhan. Kami patahkan dalam nama Yesus. Berikan iman yang teguh, iman yang kuat, memandang Kristus senantiasa, tidak kehilangan fokus, tidak tukar apapun iman mereka, tapi mereka tetap pegang teguh bahwa Yesus satu-satunya penolong.
Terima kasih Bapak. Dan kami percaya ada saatnya Tuhan menolong dan tepat waktu. Terima kasih Bapak. Segala puji kami persembahkan kepadamu. Dalam nama Yesus kami sudah diberkati. Haleluya. Mari katakan amin.